Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka ngebut ya, suka-suka saya tentunya. Sudah malam, nggak terlalu malam banget sih. Saya butuh kopi yang santai sesuai dengan janji saya. Jadi saya akan, saya kemarin tuh beli wine kopi, proses wine. Saya salah ngeklik, yang mestinya saya cobain Lintong Wine doang, Gayo Wine saya kebeli, padahal saya udah pernah nyobain Gayo Wine. Saya akan bikin si Lintong Wine ini dengan metode dari style coffee dari Jepang. Saya akan menggunakan saya akan bikin ice coffee style tanpa es. Waktu itu saya udah bikin beberapa kali dengan beberapa, waktu itu saya bikin beberapa kali dengan beberapa kopi dan saya rasanya ketagihan, jadinya ketagihan banget. Tuh, kacanya nih, jadi saya ketagihan asli. Bikin kopi pakai style coffee dari Jepang kok enak banget gitu. Akhirnya saya sering banget pakai. Nah, tapi bikin kopi menggunakan style itu butuh waktu lebih banyak saat bikin kopinya. Jadi somehow kalau saya bikin, saya butuh kekuatan jiwa untuk membuatnya. Kalau nggak keburu lelah bikin kopinya. Nah, tapi karena malam ini santai, suasana mendukung untuk ngopi enak, jadi saya akan bikin dengan kopi wine dan nanti kita akan komen ya, kopi wine dengan metode itu kayak gimana, dengan metode ice coffee tanpa es itu kayak gimana ya. Soalnya kemarin kan pakai pigeonhole, pakai Gayo model tuh, menurut saya Gayo model memang idealnya, memang cocoknya buat saya dibikin kopi-kopi yang strong, dibikin brew cantik, dia karakter tetap strong. Jadi seperti omongannya si barista yang di style coffee itu, idealnya prosesnya proses natural dan roastingnya ada di light to medium atau medium. Ini medium roast, pas banget ya. Kita akan coba bikin. Saya ternyata sebenarnya saya bukan tipikal pengopi yang cantik gitu, kopi yang pakai brew santai kayak V60, Kalita, Dripper, nggak di sana, karena saya butuh yang kopi yang set gitu, Aeropress kelar. Saya akan bikin kopinya 13 gram. Pas 13 gram. Kenapa saya nggak kelebihan 1 gram? Kenapa saya nggak begitu terlalu mengomentari binnya kopi-kopi yang menggunakan metode wine? Karena menurut saya memang kalian nggak akan mendapatkan kopi yang sangat mulus banget di kopi wine ini, di kopi wine manapun, karena dia proses fermentasinya membuat membuat si biji kopinya nggak akan sempurna, karena semakin dalam dia persentuhan cherry dengan si kopinya. Jadi secara bin pasti dia akan agak ada titik-titik hitam gitu, karena memang kalau kalian baca prosesnya si wine kopi ini nggak gampang. Kalau nggak salah ya, ada yang butuh 60 hari untuk fermentasi. Jadi kalau nggak bisa menjaga kualitas kalau nggak bisa menjaga kualitas pas fermentasinya, jadi bisa jadi si bijinya malah busuk gitu. Kita akan gilingan saya biasa berapa sih, segini ya, coba ya. Aduh, enak banget orangnya. Ya kayak segini lah, pas.
Saya gilingan agak sedikit kasar di 4,5 ya, tapi memang gilingan 4 dan 4,5 tuh memang saya peruntukkan buat kopi-kopi kayak gini. Ini gilingan saya. Iya, agak, aduh, aromanya memang wine itu aromanya selalu begini, sangat menggoda sekali ya. Oke, sebelum memulai saya akan tepar filternya, saya akan seduh dulu ya. Kita akan buang air bagian dalamnya. Supaya ini memang jarang-jarang saya bikin kopi seribet ini, supaya residunya hilang semua. Biasanya saya nggak mau terlalu ribet, tapi karena memang sesuai dengan tuntutan, walaupun ya kemarin saya bikin menggunakan Aeropress, enak juga buat opa-opa. Kalau kalian lihat di IG saya, opa-opa saya bikinin kopi ginian, antusias banget loh dia. Ini apaan ya katanya? Saya buang. Saya bilang ini kopi wine om, opa. Ngobrol lah, seru deh dengan opa-opa hipster. Kita akan tuang kopinya. Duh. Mantap. Sip. Taruh sini ya. Seperti biasa, seduhan pertama saya akan kasih 60 ml 60 gram air. 60 gram air. Seduhan pertama, let's brew. Sebisa mungkin kebasahan semuanya ya. Bikin sempurna brewnya. Sedikit lagi, lebih 2 gram. It's okay, kita tunggu. Kalau kalian mau pakai timer silahkan pakai timer. Kalau saya pakai feeling aja bahwa ini udah kurang lebih udah selesai brew. Tunggu sebentar lagi, sekitar 30 second lah. Habis itu saya kosongkan. Oke, lalu saya pindahkan ke sini. Saya simpan yang hasil di sini. Kita akan brew berikutnya. Oke, saya kasih di 40 pertama. Oke, kurang dikit. 40. Oke. Lalu saya kasih lagi 70, jadi total 110 ya. Total 110. Nggak boleh lebih. Sip. Suhu 90 derajat Celcius kalau saya. Kalian bisa set di 94 juga nggak apa-apa. Masalah suhu juga masalah relatif, sama halnya kayak gilingan. Oke, berikutnya akan saya kasih 50, jadi 160 ya. Oke, 50 total 160. Kurang dikit. Yes, pas.
Oke, kita sudahi saja. Ini kayak ini ya, pelajaran Ibu Siska. Sip. Oke. What's next? Langkah berikutnya saya akan ngambil air dulu ya. Langkah berikutnya kita akan cek suhu dulu. Kayak lagi covid aja, cek suhu kayak masuk mall. Suhu brew pertama saya adalah, bukan pertama, suhunya sekitar suhu di minumable di 50, biasanya 40 sampai 50 ya. 50, 45. Oke, 45. Sip. Kurang lebih. Oh, aromanya. Kita akan cek, lalu saya kasih air. Ya, sip. Gini caranya teman-teman. Brew ice coffee tanpa es. Semoga nggak pecah. Ini nggak pernah pecah. Ya kalau nggak pernah pecah ada ganti dong. Bisa terus ini. Kalau di Jepang, style coffee Jepang, suhunya dia turunkan sampai 15 derajat Celcius. Saya kemarin beberapa kali di suhu 10 derajat Celcius, enak banget. Dan saya pakai Aeropress kemarin malam buat opa di rumah, opa-opa di rumah. Kemudian lagi berkunjung, dia bilang enak ya gitu. Jadi sebenarnya selama brew, kalau buat saya ya, selama brewnya brew ringan dengan metode Aeropress ataupun V60 ataupun misalkan nanti kalian punya Kalita Wave, Kalita Drip ya, silahkan aja, nggak apa-apa. Yang saya penasaran adalah kalau misalkan espresso double shot gitu didinginin kayak gimana ya. Cuman geblek-geblekan saya aja sih mikir kayak gimana ya, agak miring ya. Ya, kita akan tunggu sampai suhunya mencapai 10 derajat Celcius. Saya kemarin nggak sempat saya videoin pakai Aeropress, mungkin next time ya. Pada akhirnya saya akan ngeburu santai kayak gini pakai cold drip, bisa juga. Nanti akan saya cobain pakai cold drip ya, si wine ini kayak gimana. Timer pakai cold drip lebih lama lagi deh tuh bikin pakai cold drip, sekitar tergantung ya 3 sampai 6 jam bikin kopi lama, tapi buat saya rasanya lumayan memuaskan. Orang Jepang ya kalau cinta sama sesuatu dia terus explore, kita tinggal memanennya aja sih. Masih berasa hawa panas di sini nih, jadi nggak perlu cek suhu. Ada cek suhu yang ditembak harga 300.000 ya. Ya aneh nggak sekaya itu pak. Oh ya, tadi juga ada yang nanya tuh di YouTube, Pak pakai rock presso nggak? Saya bilang saya nggak pakai. Kenapa ya? Kenapa orang berpikiran bahwa kopi yang serius itu mesti punya alat yang serius? Ya nggak apa-apa juga, saya juga pengen gitu. Cuman seperti yang saya bilang, kok saya jadi ragu ya beli alat yang lumayan serius gitu. Oke, mungkin next time ya. Masih dipenuhi dengan keraguan. Saya mau beli alat yang bikin espresso yang super serius, tapi bukan mesin. Saya nggak mau bersentuhan dengan mesin karena mengandung listrik lebih mahal. Jadi saya maunya yang manual aja. Manual tuh enaknya bisa dibawa kemana aja. Coba kalian beli mesin yang kira-kira sebox kontainer, bingung deh kalian kalau bawa camping kayak gimana, ya nggak? Pegel pak.
Ini masih panjang nih, belum ada apa-apanya nih, digoyang terus. Kita cek suhu. Udah berapa tadi? 45 ya, 45 50, masih 25, terus 20, 25. Saya masih butuh menurunkan sekitar 10 derajat celcius lagi, belum nanti ditambah dengan yang baru nih. Sambil dicek, kita cek suhunya. Masih di 40 derajat celcius, 42, 45, masih di 45 nih, bisa kalian lihat masih 45 derajat celcius. Pegel lama ya, selama inilah kalian bisa menikmati kopi, karena kalau nggak lama gini nggak bisa. Kita cek suhunya, kalau udah di suhu 15 nanti akan saya tambahkan dengan yang baru. Terus kalian kelihatan gak sih suhunya berapa? 30 nih, lihat suhunya, terus turun 20 ya kan, terus 15. Nanti kalau udah 15 saya tambahkan dengan yang baru yang masih suhunya sekitar 40 derajat celcius. Dah 20 ya, tunggu deh. Oh ya, terus turun nih suhunya 20, saya tunggu 15 saja, konsisten. Suhu sudah mencapai 15. Oke. Ketika suhu sudah mencapai 15, maka yang akan saya lakukan adalah menambahkan si wine yang barunya, seduhan pertama ya. Lalu kita kondisikan. Sambil sedikit bercerita, walaupun mungkin saya udah pernah ngomong juga, kemarin saya posting di IG feed saya tentang si kopi wine ini, nggak cuma Lintong. Terus ada teman yang nanya, itu maksudnya kopi wine apa sih? Terus saya bilang, datang dong ke sini, nanti saya bikinin deh, rasain kayak gimana. Nah, kalau saya udah pernah bahas kopi wine juga kok, walaupun ada orang yang bilang, waktu itu saya bahas kopi wine dari Aceh, lalu ada orang yang komen gitu, so tahu lu ngarang-ngarang bikin nama kopi, bikin sendiri gitu. Terus saya pikir, maksudnya apa ini orang yang ngomong gitu ya, tiba-tiba datang ngegas. Terus saya bilang saya so tahu, asal nyebut nama, asal bikin istilah sendiri gitu. Ini bukan istilah sendiri, padahal ini bukan istilah saya. Jadi kalau kalian yang tiba-tiba ngegas, kadang ada sih yang datang ngegas ya, saya ladenin aja sih, nggak apa-apa juga kalau ada waktu. Ini bukan istilah yang baru, si kopi wine ini istilah yang lama sih. Jadi kalau buat kalian yang baru tahu, kopi wine itu adalah apa, kopi yang mengalami fermentasi sekitar, ada yang bilang sih ada yang bilang sebulan, ada yang bilang 2 bulan, kurang lebih 60 hari lah. Makin lama makin bagus, cuman katanya resikonya semakin lama itu kalau nggak di treatment dengan baik, si beannya malah busuk. Jadi memang kenapa jadinya mahal kan si kopi wine ini. Bahkan katanya kopi wine ini cenderung bisa mengalahkan kopi luwak ya, saya juga nggak tahu, katanya sih gitu ya, karena memang prosesnya juga nggak gampang si kopi wine ini. Kalau salah proses, semua bijinya malah busuk. Kalau udah busuk, gagal kan si petaninya, rugi. Makanya dia lumayan mahal si kopi wine ini.
Ada lagi dulu bukan teman saya ya, teman saya pertama kali beli kopi wine seumur-umur kayaknya. Di Blok M tuh ada kopi apa ya, kopi kamu, terus dia nyobain kopi wine, terus dia ngomong ke saya, ada kopi wine nih enak banget katanya. Oh ya, saya bilang, saya cenderung biasanya kalau orang baru, bukan orang baru, orang yang baru mencicipi sebuah kopi yang baru, biasa saya pura-pura nggak tahu aja. Oh ya, gimana ini nih kopi wine, ditanamnya di ladang anggur. Oh ya, iyain aja. Lucu sih, enggak sih, ya udahlah, saya udah nggak sabar nih, pengen ngopi. Ayo dong, sabar. Kopi itu adalah proses. Ini kalau bikin di kedai kopi udah keburu ditinggal customernya. Kalau ketemu customer babang-babang galak udah bisa dibanting-banting di meja nih. Apalagi kalau customernya teman saya, Dayan tuh temennya artis semua. Wah, dia kalau makan sama Aura Kasih aja katanya marah-marah. Ma Aming aja kalau makan bareng terus pesanannya lama, dia suka marah-marah. Dayan calon artis. Oke, kita cek suhu 15 aja lah, nggak apa-apa, kelamaan saya. 20. Yes, 15. Ini saya buktiin 15. Aduh, ya 15 kurang lebih ya. Ya sip, oke lah, nggak apa-apa, nggak sampai 15 juga nggak apa-apa. Kali lagi deh, jangan sampai 10. 15. Oke lah, it's okay, nggak sampai, pokoknya di range 15 sampai 10 lah teman-teman. Kemarin saya cobain di 15, di 10 enak banget, dingin. Saya nggak apa-apa deh, mesti konsisten dong. Mentang-mentang nggak sabar terus kemudian jadi ini, kameranya kepanasan nih. Bentar lagi meledak nih handphone. Oke lah, oke, kita pinggirkan. Sip, udah nggak sabar saya pengen mencicipi kopi wine, ice coffee wine tanpa bercampur dengan es, tapi didinginkan menggunakan es. Sip. Kalau ada yang komen di IG apa di di IG katanya Lintong wine enak banget kan, si apple-nya berasa banget kayak minum jus ya. Sip, tapi enak kok. Saya kemarin pakai espresso lalu dicampur dengan es lalu dibikin aeropress juga enak. Saya akan cicipin. Idih, aromanya mantap. Aduh, sedap, aromanya manis banget pak, serius. My god, enak banget, sweet, manis kayak kamu. Manis kayak gebetan saya yang ada di somewhere out there. Asli enak banget pak. Kamera kepanasan. Kameranya panas banget. Ini udah mulai protes nih, handphone saya panas. Oke, enak banget. Meledak kasih ini kamera handphone. Enak banget. Manis.
Saya suka banget ya. Pertama kali saya mencicipi wine itu, gaya wine itu di mana ya? Tunggu. Oh, Fine Rose. Enak banget Pak, beneran. Dengan metode kayak gini somehow nggak pernah gagal. Selalu menghasilkan rasa yang super enak buat saya. Mungkin kalian layak mencobanya di rumah. Walaupun memang rempong, tapi ini bisa create rasa yang kalian akan surprise banget asli. Ini enak banget. Udah gitu terlebih si kopinya punya karakter yang sangat khas banget ya, winey. Tapi kalian jangan terlalu menyeruput terlalu ini ya, terlalu dalam karena dia nyegrak gitu ya. Kopinya manja banget gitu. Kalian nggak akan menemukan kopi kayak gini di kedai di Jakarta, percaya deh sama saya, dengan rasa kayak gini. Cuman kalian yang bisa membuatnya. Karena kalau dibikin di kedai kopi, kopi-kopi kekinian nih, hipster, bukan kopi kekinian ya, kopi yang memang menggunakan manual brew yang lumayan mahal harganya. Bahkan V60 aja kan dijual dengan 30.000 sampai 40.000. Bayangkan kalau dibikin proses kayak gini, selain lama, dia akan jual berapa? Mahal banget kan pasti. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ada yang menyajikannya terus kalian bisa beli, nggak apa-apa juga. Tapi saran saya, brew di rumah lebih murah, brew di kantor lebih murah. Enak banget. Masih ada tekstur pahitnya tipis banget. The restnya lebih ke sweet. Udah ya, saya closing aja. Selamat mencoba di rumah dengan kopi apapun. Tapi kalau saran saya bener seperti si sarannya Star Coffee, sebisa mungkin pakai di light to medium roast. Lalu prosesnya proses yang unik, natural. Tapi sebenarnya nggak harus natural. Yang jelas tiap jangan terlalu dark atau medium dark. Tidak cocoknya di light to medium. Pasti pas banget enaknya. Oke, menyenangkan sekali malam ini saya bisa ngopi puas karena ngebrew kayak gini biasa butuh keutuhan jiwa, nggak gampang biasanya. Kalau saya ngebrew kayak gini butuh waktu, butuh momen, butuh timing dan lain-lainnya. Kalau butuh kopi yang cepat-cepat biasa pakai aeropress, set bikin es kopi susu. Enaknya ada pisang goreng nih ya. Ini proses kayak gini lebih enak dari kopi yang memang bawaannya manis kayak decafnya si house blend, decafnya Caswell. Ini enak banget asli, kalian bisa bikin di rumah lah, gampang kok. Alatnya cuma V60 lalu kopi, the restnya cuma es. Udah, make sure servernya yang tipis karena kalau tebel susah banget si esnya nembus ke sini. Ini sampai berembun loh, saking dinginnya. Saking dinginnya. Asik ya. Oke, saya bahagia ngopi malam ini. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.